Kita bersyukur kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah secara tatap muka dan juga mungkin secara virtual atau online. Seperti pembacaan firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, yaitu dari dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai 15 dengan tema Godly Life atau hidup saleh atau hidup dalam kesalehan. Kalau kita perhatikan di sini dalam satu pasal ini dibagi dalam dua perikop. Yang pertama berbicara mengenai nilai-nilai. Ada nilai-nilai tertentu yang harus dihidupi oleh orang percaya. Kepada para bapak, orang yang tua. Ya, kalau kita perhatikan di sana ada moral atau aturan atau sikap bagaimana seharusnya seorang bapak atau seorang orang tua laki-laki itu bersikap. Kemudian bagaimana orang tua perempuan. Kemudian bagaimana juga para pemuda, pemudi, remaja harus mendengarkan nasihat. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang di dalam ayat 6. Jadi untuk para pemuda-pemudi ya, jangan heran kalau dinasihati, karena memang tugas orang tua untuk menasihati para pemuda, pemudi, remaja. Ya, jadi kemudian sebagian kita mungkin di sini adalah pimpinan, tetapi saya yakin sebagian juga adalah orang yang bekerja di bawah pimpinan. Kita melihat di sana di ayat 9 dikatakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Kalau mungkin pimpinan kita atau atasan kita bukan orang yang takut akan Tuhan, doakan mereka. Ya. Jadi ini adalah secara garis besar. Kemudian yang di bagian yang kedua, perikop yang kedua adalah mengapa kita harus melakukannya. Mengapa kita harus hidup dengan nilai-nilai ini. Ya, jadi kitab Titus ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Titus untuk mengajarkan hal ini. Kalau kita melihat di ayat 1, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kemudian ada beberapa yang secara spesifik kepada Titus dikatakan di ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kemudian di ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Godly life atau hidup saleh. Saleh, kalau kita melihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ya, kalau Dr. Charles Stanley berkata, saleh itu adalah kita tidak lagi mencari kepuasan pribadi dalam hidup ini melalui gaya hidup yang berdosa, tetapi tunduk kepada kehendak Allah dan rencananya dalam hidup kita. Nah, kita tidak lagi mencari kepuasan hidup melalui gaya hidup yang berdosa, tetapi tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada
tujuan Allah bagi hidup kita. Jadi melalui pemberitaan firman Tuhan pagi ini, ada dua hal yang harus dapat kita jawab. Mengapa kita harus hidup saleh? Dan yang kedua, bagaimana kita bisa hidup saleh sekalipun di masa yang sulit. Sekalipun di masa yang sulit. Jadi, mengapa orang percaya harus hidup dalam kesalehan? Yang pertama, ini adalah karakter Allah. Ini adalah karakter Yesus. Ya, mengapa kita harus hidup dalam kesalehan? Orang percaya harus hidup dalam kesalehan karena ini adalah karakter Allah, ini adalah karakter Yesus. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab Titus ini, mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, ini sepertinya mengajarkan tentang moral. Ya, lakukanlah perbuatan baik, hal yang baik, pekerjaan yang baik. Ini diulang-ulang di dalam ketiga pasal ini. Ini adalah karakter Allah, karakter Yesus. Dan kemudian yang kedua, kita hidup saleh bukan supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita masuk ke surga. Ya, ajaran lain mungkin mengatakan perbuatlah baik, hiduplah begini supaya kamu masuk ke surga. Kita berbuat baik, kita hidup saleh karena kita memang sudah akan masuk ke surga. Bukan supaya, berbeda ya. Ya, ajaran lain mengatakan perbuatlah bagaimana nanti di akhirat adalah akan ditimbang perbuatan baik kamu dengan perbuatan jahat kamu. Mana yang lebih tinggi? Kalau jahat yang lebih tinggi mungkin akan masuk ke neraka, dan kemudian kalau baik yang lebih tinggi akan masuk ke surga. Tidak ada yang layak untuk masuk ke surga. Hanya karena anugerah Allah. Hanya karena anugerah Allah. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak menjadi orang saleh. Kita tidak melakukan perbuatan baik. Kita tidak melakukan semua hal-hal yang baik itu supaya kita diselamatkan. Tetapi kita melakukannya karena kita sudah diselamatkan. Kita mewakili Yesus Kristus, mewakili kerajaan Allah. Karakter Yesus itulah yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Keselamatan kita sudah selesai, tuntas, dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Bukan karya Yesus di atas kayu salib itu sudah sempurna. Perbuatan baik apapun tidak dapat untuk menambahkan atau menambahi apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita beroleh keselamatan, sehingga kita menjadi akan masuk surga. Tidak ada perbuatan baik apapun yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keselamatan kita. Kemudian yang ketiga, mengapa orang percaya harus hidup dalam kesalehan? Karena setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dia adalah ciptaan yang baru. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu jelas. Karena dia adalah ciptaan yang baru, sehingga ada pola pikir, ada mindset yang baru. Bukan lagi yang lama.
Kemudian ada standar yang baru, bukan lagi standar hidup yang lama. Ya, ada orang yang dengan bangga mengatakan dia orang Kristen, tetapi pola hidupnya, standar hidupnya, apa saja boleh, kemana saja boleh. Saya pikir kekristenannya harus dapat dipertanyakan. Benarkah dia seseorang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, menerima Yesus ke dalam hatinya? Kemana saja boleh, dengan siapa saja boleh, tidak ada bedanya. Sementara Tuhan sudah melalui firman-Nya sudah menggariskan ada nilai-nilai tertentu yang harus diikuti oleh setiap pengikut Kristus. Ya, ada nilai-nilai tertentu. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita harus hidup di dalam kesalehan? Karena segala sesuatunya di dalam hidup kita ini adalah anugerah Allah. Kalau kita melihat di ayat 14, di ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, kita melihat dulu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Petrus pasal 2 dikatakan di sana, mengapa kita harus hidup di dalam kesalehan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Hidup kita adalah anugerah Allah. Ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Hidup kita ini adalah anugerah. Ya, dalam persekutuan doa minggu yang lalu kita belajar, jangan ada orang yang berkata, aku akan pergi ke kota anu dan melakukan usaha ini dan berhasil. Secara khusus di masa COVID ini, di masa pandemik ini, ada banyak sekali orang yang tadinya hidupnya sangat berhasil sekarang, oleh karena dampak dari pandemik ini menjadi sangat susah. Hidup kita adalah anugerah, bahkan kita ada di gereja ini saat ini adalah anugerah. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Kalau kita baca tadi beberapa ayat, kita ini tidak sepantasnya untuk dikasihani, tetapi sekarang dikasihani. Kita ini yang tadinya ada di dalam kegelapan, yang tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, kita telah dibawa kepada terang, sehingga kita dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang tidak menyenangkan Allah. Dan setiap orang percaya, Roh Kudus diam di dalam orang itu. Roh Allah diam di dalam orang itu. Ya, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 di situ dikatakan, Roh kebenaran itu akan diberikan kepadamu untuk menuntun kamu kepada seluruh kebenaran.
Apa yang memuliakan Allah? Apa yang menjadi kehendak Allah? Roh Allah akan menuntun kita pribadi lepas pribadi, mengingatkan kita. Mengapa kita harus hidup dalam kesalehan? Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Kita adalah orang yang seharusnya kena hukum, tetapi dilepaskan, dibebaskan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kesalehan sekalipun di masa yang sulit. Yang pertama, tidak ada cara lain hanya dengan memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus. Saya selalu membuat contoh di budaya saya sendiri, yaitu budaya Batak. Ada 3 H: Hamuraun, Hagabiun, Hasanapun. Hamuraun adalah kekayaan. Hagabiun adalah banyak anak cucu, banyak keturunan. Dan kemudian yang ketiga, Hasanapun adalah hormat. Semua orang menghormati. Hamuraun, Hagabiun, Hasanapun. Kekayaan, banyak anak cucu, banyak keturunan, dan kemudian dihormati. Tetapi sayangnya ini tidak menjadi agenda Yesus Kristus. Tidak menjadi agenda Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ketika kita memandang kepada Yesus Kristus, kita akan sungguh-sungguh mulai memahami apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ada sebuah lagu yang berkata, "Oh, so are you weary and troubled, no light in the way you can see." Kemudian di ref dia berkata, "Turn your eyes upon Jesus." Arahkanlah pandangan mata kepada Yesus. Look full in His wonderful grace, and the things of earth strangely dim. Kemudian dikatakan di sana, dan hal-hal duniawi ini akan perlahan-lahan sirna, memudar, sehingga ini tidak lagi menjadi tujuan hidup kita. Kalau masih 3 hal ini tadi menjadi tujuan utama kita dalam hidup ini, tidak akan mungkin kita bisa hidup dalam kesalehan. Tidak akan mungkin. Ya, jadi kalau kita perhatikan, sangat berbeda sekali apa yang menjadi kehendak dunia, keinginan dunia, dengan keinginan Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang memuliakan Allah. Ya, kalau kita melihat fokus Yesus adalah supaya nama Allah ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, disebarluaskan, supaya kerajaan Allah itu sampai kemana saja, kepada setiap orang. Karena itu Yesus selalu berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian ada ajaran yang mengatakan kalau mengikut Yesus, secara finansial kamu akan berhasil. Kalau mengikut Yesus, kesehatanmu akan baik selalu. Saya pikir ini menyimpang. Yesus tidak pernah, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kamu akan secara finansial berlimpah-limpah. Kalau ada yang berlimpah secara finansial, puji Tuhan, anugerah Allah. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini.
anugerah Allah. Nah, jadi kalau ada yang berkata kalau kamu ikut Yesus, secara finansial akan berlimpah-limpah, kesehatanmu akan berlimpah-limpah. Jadi saya pikir ini tidak benar. Benar, Yesus akan memberkati hidup kita. Benar, Dia akan menyertai kita sampai kapanpun, sampai ke ujung dunia, sampai akhir zaman. Benar, Dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita, membiarkan kita. Tetapi Dia tidak berjanji kalau seorang yang mengikut Yesus akan sukses, berlimpah-limpah secara finansial, kesehatannya selalu baik. Tidak. Ini adalah apa yang dicari oleh dunia. Ini adalah apa yang dicari oleh dunia. Untuk memperjelas ini kita akan melihat di dalam beberapa ayat. Ya, dan di dalam Matius pasal 10, mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan ini? Karena memang ini penting. Mari kita buka Matius pasal 10 ayat 38. Dikatakan di sana, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kemudian di dalam Matius pasal 10 ayat 30, Matius 16 ayat 38. Ayat 24 ya, ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Di bagian yang lain ada dikatakan barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Setiap hari. Tetapi faktanya adalah ada banyak sekali orang yang ingin dikatakan orang yang benar, ingin dikatakan hidupnya saleh, tetapi tidak demikian di dalam. Tidak demikian di dalam. Yang dicarinya adalah apa yang dicari oleh dunia ini, bukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidupnya. Ya, ada sebuah cerita. Ada dua orang bersaudara yang sangat-sangat jahat, hooligan, sangat-sangat jahat di dalam hidup mereka. Perbuatan jahat apapun sudah dilakukan oleh mereka. Jadi mereka ini, dua orang bersaudara ini sangat terkenal jahat. Kemudian oleh karena suatu penyakit, adiknya meninggal. Kemudian si abang pergi menjumpai seorang pendeta. Pendeta ini tahu bahwasanya si adiknya ini mereka memang adalah orang jahat. Kemudian si abang berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, aku akan memberikan berapapun yang kau minta, asal dalam penguburan nanti untuk menyebutkan adikku, Pak Pendeta harus menyebutkan dia orang saleh." Pendeta tahu bahwasanya mereka ini sama-sama jahat, bahkan sangat jahat. Kemudian setelah berpikir sejenak, pendeta berkata, "Baik." Kemudian pada hari H pemakaman, setelah semuanya di sana, kemudian
mayatnya sudah dimasukkan ke dalam liang kubur. Kemudian dalam khotbahnya pendeta berkata, orang ini yang bernama si Anu pada masa hidupnya adalah orang yang saleh dibandingkan dengan abangnya. Jadi kalau dibandingkan dengan abangnya, dia orang saleh, adiknya ini. Artinya apa? Mungkin adiknya lebih baik sedikit daripada abangnya, padahal sebenarnya sama-sama penjahat. Tetapi kalau dibandingkan dengan Yesus, sangat jauh. Jadi banyak sekali orang ingin terlihat benar di luar, sementara apa yang dicari mereka, apa yang menjadi fokus hidup mereka, tujuan hidup mereka adalah berasal dari dunia, adalah apa yang dicari-cari oleh dunia, adalah kesuksesan, berlimpah-limpah secara finansial, sehat secara jasmani. Namun ini disebut orang yang saleh. Ya, jadi panggilan untuk hidup saleh. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul, menyangkal dirinya, bahkan diri sendiri pun disangkal. Apa yang menjadi keinginannya harus disangkal. Apa yang menjadi kerinduannya harus disangkal, sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Kalau sesuai, saya pikir tidak ada masalah. Jadi ini penting sekali. Bagaimana kita bisa hidup dalam kesalehan sekalipun dalam masa yang sulit ini? Kita akan melihat beberapa ayat lagi di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Sebelumnya kita kembali ke ayat yang ke bacaan nats kita, yaitu Titus pasal 2 ayat 12. Di sini dikatakan bahwasanya ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia mendidik kita. Pendidikan itu adalah proses, butuh waktu. Tidak ada ketika seseorang itu langsung percaya kepada Yesus dan menerima Yesus di dalam hatinya, kemudian dia secara langsung sudah menjadi dewasa. Tidak ada. Ini adalah proses. Dan proses itu biasanya menyakitkan. Ya, seseorang yang ingin naik kelas, dia harus bekerja keras. Dan dalam bekerja keras ini biasanya orang tidak suka. Mereka mau langsung hasilnya baik. Ya, kalau kita baca tadi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di masa-masa yang sulit ini, kita akan semakin terlihat bahwasanya kita orang percaya atau tidak. Karena banyak sekali orang, sedikit saja ada masalah, langsung menyalahkan Tuhan, langsung pindah gereja, langsung tidak datang lagi ke gereja. Kemudian langsung bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan ini dan ini? Bukankah aku rajin? Bukankah aku ini dan itu?
Padahal Tuhan mengizinkan ujian supaya kita tekun di dalam hidup kita ini. Supaya terbukti bahwasanya iman kita adalah iman yang murni, iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya iman-imanan. Ya, kita melihat lagi di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Bagaimana kita bisa hidup dalam kesalehan, bertahan di dalam kebenaran di masa-masa yang sulit. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi ini akan mengingatkan kita di masa-masa sulit apapun, secara khusus di dalam pandemik sekarang ini, semua orang terdampak. Ada banyak sekali pekerjaan yang hilang. Ada banyak sekali usaha yang menurun bahkan tutup. Ada banyak sekali orang yang tadinya masih mampu secara finansial tetapi sekarang terpuruk secara finansial. Supaya kita bertekun, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi ini adalah proses. Menjadi seperti Yesus Kristus adalah proses. Tidak ada yang begitu tidak terjadi seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi sebagaimana kita terus berdoa kepada Tuhan, sebagaimana kita terus belajar firman Tuhan, sebagaimana kita terus bersekutu di dalam komunitas, baik itu seperti sekarang ini yang kita lihat masih, puji Tuhan, masih bisa berkumpul di gereja. Tetapi sekalipun kita tidak dapat berkumpul di gereja, mungkin kita bisa berkumpul melalui daring, dalam jaringan atau online atau secara virtual. Kita harus tetap ada di dalam komunitas supaya kita bisa saling menguatkan dan dikuatkan, sehingga kita bertumbuh di dalam iman kita, kita bertumbuh di dalam kesalehan kita. Dan tidak ada cara lain untuk dapat hidup di dalam kesalehan selain daripada hanya yang pertama, yaitu memandang kepada Yesus Kristus. Andalkan Dia, minta hikmat dan kekuatan supaya di masa-masa yang sulit sekarang ini, Tuhan, sekalipun pekerjaanku hilang, aku yakin bahwa Tuhan akan memelihara dan menyertai. Aku yakin Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Bahkan sekalipun, ya, ini harus digarisbawahi, bahkan sekalipun kalau aku harus bertemu dengan engkau melalui virus corona, terpujilah namamu, karena ada tempat di surga yang engkau sediakan bagi. Inilah iman kita. Inilah iman kita. Bahkan sekalipun bukan hanya sakit penyakit, bukan hanya pekerjaan, sekalipun kita
akan menghadap Tuhan, akan dipanggil Tuhan melalui virus corona ini, iman kita adalah terpujilah Tuhan karena tempat terbaik sudah tersedia bagi kita. Surga yang kekal sudah tersedia bagi kita. Tentunya jangan konyol juga. Nanti mati konyol. Ya. Awal tahun ini di bulan Februari, saya tidak akan pernah melupakan hal itu. Saya kebetulan pada waktu itu banyak padat sekali pelayanan. Ada beberapa sekolah dalam bulan itu yang saya layani. Jadi ada banyak sekali, beberapa ratus orang yang saya jumpai. Baik itu di sekolah, baik itu di gereja. Kemudian setelah pelayanan itu, saya demam lebih 10 hari, hampir 2 minggu. Dalam pelayanan saya, baik itu ke sekolah, baik itu ke gereja, saya bertemu dengan orang-orang yang pergi ke sana kemari juga. Saya juga pada saat itu saya ingat, saya mengunjungi seorang kepala sekolah yang sedang sakit demam. Karena COVID, salah satu ciri-cirinya adalah demam tinggi. Saya bagikan Injil kepada kepala sekolah itu, saya salaman sama dia, bahkan saya gini-ginikan pundaknya. Dan saya berdoa untuk orang itu. Kemudian saya teringat lagi, kenapa saya demam ini? Apakah dalam pelayanan saya beberapa minggu sebelumnya saya juga bertemu ada orang Australia yang datang ke sana untuk melayani. Saya juga salaman dari orang itu. Apa mungkin saya terkena COVID? Dalam hal itu, saya selalu ingatkan istri saya tidak takut kalau Tuhan memanggil saya. Yang saya sesalkan di dalam hati saya adalah mungkin melalui saya ada ratusan orang, kalau memang saya terkena COVID, mungkin ada ratusan orang yang akan terkena infeksi COVID. Saya hampir Bapak Ibu membuat satu video pernyataan, mohon maaf kalau saya telah menjangkiti Bapak Ibu dengan COVID yang saya bawa ke sekolah, ke gereja. Saya masih ingat itu saya berkhotbah di suatu gereja di Pulau Sibandang namanya. Dalam keadaan masih agak-agak demam. Jadi pada waktu itu saya betul-betul berpikir, saya tidak takut mati Tuhan. Kalau istri dan anak-anak saya sangat yakin betul bahwa Engkau akan memelihara mereka. Engkau akan menyediakan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Tetapi bagaimana dengan orang-orang ini yang mungkin oleh karena saya jadi terjangkit COVID? Jadi itu cerita pengalaman saya Bapak Ibu. Sekalipun kita akan mati oleh COVID, kita tidak akan menyalahkan Tuhan, karena tempat terbaik di surga sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Inilah iman kita. Inilah iman kita. Jadi jangan kita takut. Sepanjang kita melakukan bagian kita, protokol kesehatan, kita lakukan bagian kita supaya kita tidak mati konyol. Jangan takut seperti orang-orang di luar sana, tidak ada pengharapan, selalu dalam ketakutan. Ketakutan kalau dia akan terkena COVID dan meninggal, ketakutan akan ekonomi yang semakin menurun. Iman kita adalah Tuhan akan memelihara kita. Pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus.
maka semua yang ada di dunia ini akan semakin meredup dan meredup. Tuhan akan menolong kita sebagaimana kita mau tunduk, taat kepada Dia. Jangan lupakan doa, jangan lupakan firman Tuhan, jangan lupakan komunitas, karena tidak mungkin kita akan hidup dalam kesalehan tanpa doa, tanpa firman Tuhan, tanpa komunitas. Untuk kita boleh saling berbagi, saling menguatkan satu sama lain. Jadi kiranya Tuhan menolong kita sebagaimana kita melakukan yang terbaik di dalam hidup kita ini, untuk mau taat, untuk mau tunduk kepada firman Tuhan. Kita akan hidup dalam kesalehan. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Pandanglah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih bagaimana Engkau mengingatkan kami, para bapak, para ibu, pemuda-pemudi. Engkau mengingatkan kami, sebagaimana kami mengikut Kristus, kami harus menyangkal diri kami, menyangkal dunia, bahkan memikul salib setiap hari. Tolong kami Bapa untuk senantiasa bergantung kepadamu, tidak bergantung pada kekuatan kami sendiri. Ya Tuhan Allah kami, ingatkan kami hari lepas hari, karena kami cenderung lupa oleh karena masalah-masalah yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kami cenderung melupakan Engkau, cenderung melupakan janji-janji-Mu, cenderung melupakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami setiap hari, baik kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, remaja, bahkan anak-anak. Kepadamu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.